Satu dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, Bapak, Ibu, guru hebat, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang masih turut pada ajaran agamanya hingga akhir zaman. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sayang 4 yang saya hormati, Bapak, Ibu, Dewan Guru-Guru hebat semua yang saya hormati. Pada hari ini kita berkumpul yang bertujuan untuk yang pertama memenuhi tugas pada aksi nyata Bapak Piki Ramdhani Askar selaku CGP Angkatan 10, yang mana pada hari ini adalah modul 1.4 membahas tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun susunan acara yang akan kita hadirkan pada kesempatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat diskusi, tanya jawab, dan yang kelima doa tutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dini Muharisa SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dewan Guru SDN Sayang 4 yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Biki, salah satu peserta kegiatan program Guru Penggerak. Terima kasih sebelumnya ibu-ibu semuanya telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan kegiatan hari ini akan membawakan dampak yang bermakna bagi kita, khususnya sebagai pendidik dalam rangka menjalankan tugas kita, keseharian kita mendidik, mengayomi peserta didik kita di SDN Sayang 4. Ibu bapak yang saya hormati, kegiatan kali ini adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program pendidikan guru penggerak, yang mana Pak Biki guru kita mendapatkan tugas, harus memenuhi tugas dalam modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Apa itu diseminasi budaya positif? Diseminasi itu sendiri itu mempunyai arti penyebar luasan gagasan ataupun ide-ide
yang mungkin Pak Biki telah dapatkan selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, kita ikuti sama-sama, kita simak nanti bersama-sama apa saja sih yang telah Pak Biki dapatkan selama mengikuti kegiatan program guru penggerak, khususnya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya sangat berbahagia sekali dan sangat berbangga sekali bahwasannya di SD Sayang 4 ini telah ada guru penggerak, ya, bukan satu tapi dua, ya, yang sebentar lagi Bu Santi juga akan menyusul. Kenapa saya sangat bangga dan menjadi salah satu modal bagi kita sebagai guru khususnya, yang mudah-mudahan peserta yang mengikuti pendidikan guru penggerak ini bisa berkolaborasi, sharing, menyampaikan kembali apa-apa yang telah didapatkan pada kegiatan guru penggerak. Nah, ini adalah salah satunya, yaitu diseminasi budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Ya, nanti kita akan simak bersama-sama. Kalau yang saya dapatkan waktu dulu, kalau tidak salah ini mungkin ya Pak Biki, nanti Pak Biki lengkapi. Itu budaya positif sendiri itu adalah apa sih? Penanaman nilai-nilai universal, ya, yang harus kita tanamkan ke peserta didik kita, khususnya warga sekolah. Jadi satuan di pendidikan kita, di sekolah kita, nilai-nilai apa sih yang harus kita tanamkan? Nilai-nilai itu sendiri supaya itu tetap tumbuh pada peserta didik kita. Nah, budaya positif itu sendiri itu banyak, ya. Di modul 1.4 itu mulai dari konsep diri, membangun keyakinan kelas, restitusi, ya, posisi kontrol kita sebagai guru, dan pemenuhan kebutuhan dasar kita nih sebagai manusia. Itu yang saya pelajari dulu, ya. Kita ingat-ingat tuh pas saya juga sudah lama, ya, itu. Untuk lebih jelasnya kita ikuti kegiatan kita kali ini. Kita jadikan kegiatan ini sebagai bekal kita menambah wawasan kita tentunya, yang akan menjadi bekal kita dalam mendidik, mengayomi, melatih peserta didik kita supaya menjadi peserta didik yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, yang itu. Nah, tidak banyak yang saya sampaikan, pokoknya Pak Biki selamat. Yang penting dari kegiatan program guru penggerak ini itu harus memberikan dampak yang bagaimana? Tentunya yang bermakna bagi kita sebagai guru khususnya, dan memberikan dampak kepada satuan pendidikan kita di mana tempat kita mengajar, ya. Jadi bukan hanya sekedar label saja, oh kita tes guru penggerak, bergeraknya ke sejauh mana. Nah, intinya guru penggerak itu kita dituntut menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas tentunya. Ya, sebagai guru pasti pemimpin pembelajaran di kelas. Di kelas kita harus seperti apa? Di kelas harus kita bagaimana memberikan pembelajaran yang berpusat pada didik itu seperti apa. Nah, di sini ada video-videonya, ya. Dan kalau saya rasakan gitu, ya, ketika mengikuti kegiatan ini itu betul-betul banyak sekali manfaatnya yang membuat kita itu menjadi titik merefleksi diri sendiri. Oh, ternyata kita itu sejauh ini, khususnya sebagai guru 15 tahun kurang lebih sebagai guru, terus jadi ke mana kurang teh memberdayakan murid-murid kita teh, apakah hanya sekedar masuk ke kelas mengajar, udah begitu saja menyampaikan materi, udah, tanpa anak-anak kita memperhatikan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Mungkin kita jarang menanyakan kepada anak itu, anak-anak sok
kita mau belajar apa, kalian sukanya apa. Nah sekarang itu harus seperti itu ya, kita harus memenuhi kebutuhan belajar anak itu sesuai dengan minat dan bakatnya gitu ya. Nah itu jadi betul-betul di program kegiatan guru penggerak ini memberikan wawasan tentunya ya. Nanti Bu Santi juga alhamdulillah kita jadikan saja ini sebagai bekal kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru khususnya. Dan kita mah sudah terikat kedinasan ya, bagaimana hoyong menjalankan guru karenanya kita harus manfaatkan peran kita sebagai guru ini. Jadi jangan sampai jadi guru yang biasa-biasa gitu ya, kan sekedar dongkap ke sekolah ngajar atau tanpa ada sesuatu yang bermakna yang diterima oleh peserta didik. Karena tuntutan kurikulum sekarang ini harus memberikan pembelajaran yang betul-betul berpusat kepada siswa. Nah, nanti di modul-modul berikutnya Pak Beki ya, kalau tidak salah itu nanti harus ada satu program yang betul melibatkan peserta didik gitu ya. Jadi keberadaan para guru penggerak di satuan pendidikan itu harus betul-betul dapat mewarnai sekolah itu sendiri. Jadi harus ada ciri khasnya gitu ya. Jadi jangan sampai guru penggerak tapi gitu-gitu keneh gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu, karena kita sudah dilabeli sebagai guru penggerak, harus bisa menunjukkan, harus bisa mempertanggungjawabkan kita sudah ikut dalam pendidikan guru penggerak dan harus memberikan dampak yang positif pada peserta didik khususnya dan umumnya kepada satuan pendidikan kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi semangat Pak Biki, selamat pokoknya. Jadikan ini sebagai wadah kita untuk terus mengimprove, meningkatkan kualitas diri kita sebagai pendidik khususnya. Jadi bukan untuk Pak Biki saja, untuk saya khususnya dan semuanya gitu ya, sebagai tenaga kependidikan di SDN Sayang Empat. Itu sekali lagi mudah-mudahan bisa membawa manfaat ini kegiatan kita, dan intinya bisa kita amalkan, kita bisa aplikasikan dalam kegiatan keseharian kita di sekolah bersama peserta didik kita. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sayang 4, Ibu Dini Muharisa SPD yang sudah memberikan sambutannya, yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini mungkin kalau bisa dijabarkan kembali akan memberikan harapan untuk kita semua, tidak hanya sebagai ajang silaturahmi antar kita di lingkungan antar guru di lingkungan sekolah, tapi juga kita selaku guru-guru hebat ini dengan adanya kegiatan ini bisa kita peroleh informasi sehingga timbul kesadaran menerima, dan akhirnya bisa kita manfaatkan informasi-informasi ini yang nantinya akan kita kita dapat dari dan kita kerjakan sebagai kita guru penggerak, sebagai guru-guru juga di kelas. Kemudian yang kedua juga mungkin dengan kegiatan ini bisa memberikan dampak positif untuk lebih memajukan SD Negeri Sayang 4 ini dan menghasilkan satu perubahan yang nyata di sekolah kita yang tercinta ini. Nah, itu mungkin harapan kita semua ya Bu ya. Kemudian menginjak acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif sekolah yang disampaikan oleh Bapak Piki Ramdhani Askar SPD selaku CGP Angkatan 10. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Sayyidina Mahdi ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala. Ibu KS yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru SD saya yang saya hormati juga, izinkan saya menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Ini adalah sebuah hasil perjalanan saya selama mengikuti kegiatan CGP. Alhamdulillah pada saat ini sampai di modul 1.4. Adapun dari modul 1.4 ini mengenai diseminasi budaya positif. Pengertian dari budaya positif itu sendiri adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian, sekarang di sekolah kita sudah mulai beranjak ke kurikulum merdeka untuk kelas 2 dan kelas 4. Adapun selanjutnya itu akan berubah juga ke semua kelas. Nah, tidak luput juga dalam penerapan pembelajarannya, kita harus mengacu ke sini, ke budaya ini ya, yang hanya berpihak kepada murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, konsep utama dari budaya positif itu sendiri adalah perubahan paradigma belajar disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, dan selanjutnya restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari ketiga pernyataan ini, Bapak dan Ibu guru yang ada di sini semua setuju tidak? Coba untuk yang nomor 1 dulu. Pertanyaan pemantik ya. Nah, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Nah, coba 1, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul tidak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba dari ketiga pertanyaan pemantik ini, kira-kira mana yang Ibu Bapak guru nomor 3? Alasannya? Nah, dengan memberikan penghargaan peserta didik dapat meningkatkan dan motivasi belajarnya dengan baik dan disiplin. Maka dari itu saya lebih condong ke nomor 3 untuk pertanyaan pemantik. Terima kasih. Jadi yang ini, pertanyaan yang ini untuk nomor 1, pertanyaan yang pertama, nah itu kira-kira setuju atau tidak? Tidak. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Kalau setuju apa, kalau tidak apa? Untuk yang setuju? Tidak setuju. Tidak. Kebanyakan tidak setuju. Alasannya apa? Karena tidak semua hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kadang-kadang anak itu hanya takut kepada hukuman saja, jadi tidak menerap kepada dirinya. Ya. Tidak semua hukumannya bentuknya seperti apa, jadi harus jelas. Betul, bisa seperti itu. Ada juga seperti itu. Karena hukuman tidak mendidik untuk anak untuk peserta didik, dengan hukuman yang tidak mendidik untuk peserta didik. Bu Nina mungkin? Jadi hanya takut kepada hukuman, Ya. tapi tidak sampai ke dalam kesadaran dirinya untuk merubah ke dalam pola yang lebih baik. Iya. Jadi anak lebih takut kepada hukumannya Ya. dengan
konsekuensi kedepannya anak tersebut tidak bisa merubah apa yang telah dilanggarnya apabila dari segi hukuman. Kemudian yang selanjutnya nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, betul nggak? Setuju atau tidak? Setuju karena itu kan ada membacanya, ada membersihkannya, jadi ada hal positif untuk anaknya. Kita ambil hal positifnya aja. Kalau misalnya anak itu belum bisa baca, dengan cara membaca berarti dia mengingat langsung menghafal. Dengan cara membersihkan, dia tahu bahwa yang bersih itu ada baik, yang kotor itu tidak baik. Mungkin itu hal yang positifnya. Iya, terima kasih Bu Sani. Yang lain ada tanggapannya Pak Asep mungkin? Itu tidak. Poin kedua. Karena kan ada kita seolah-olah memberikan hukuman itu, saya kamu barangkali dipiwara macan sebuku. Bagaimana kalau sampai anak itu jadi trauma? Ada sisi baiknya, ada sisi atau dipiwara nulis gitu. Jadi memang itu kegiatannya betul gitu ya, seperti positif, tapi jangan sampai si kegiatan positif itu memberikan satu dampak trauma bagi anak. Nulis sabuku kan itu gitu aja seperti itu gitu. Berarti setuju atau tidak kalau begitu? jadi antara setuju dan tidak. Kalau saya agak tidak setuju karena begini, misalnya menyapu di halaman itu dijadikan alasan dia membuat kesalahan, tidak betah di kelas jadi ingin keluar. Bisa jadi tidak setuju lah kalau gitu. Tidak setuju Pak Sep. Jadi Pak Asep tidak setuju. Kemudian yang lain ada yang memberikan tanggapan? Ya, berarti itu ya. Sekarang ke nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak? Setuju. Pasti ada hadiah misalnya. Reward misalnya. Tidak berbentuk dengan hadiah juga, misalnya dengan pujian. Oh, bagus. Jadi anak tuh merasa bangga dan dia menjadi terbuka semangat untuk belajar dengan cara dipuji, dengan kita menunjukkan jempol aja 2, bagus sekali kamu. Sudah dengan itu aja anak sudah bahagia. Itu motivasi utama. Ya, itu kesimpulannya dari Bu Sani. Jadi semacam memberikan reward tidak harus dengan berbentuk barang saja, tetapi dengan sikap misalkan memberikan jempol ataupun pujian, itu salah satu reward juga buat anak. Yang lainnya setuju tidak? Setuju Pak Has? Enggak setuju Pak Has? Jadi tidak semuanya penghargaan bisa meningkatkan Ya. motivasi Jadi anak. menurut pandangan Pak Has, tidak semua reward bisa memotivasi anak, tetapi bisa juga dari segi tersebut ada sisi negatifnya, anak tersebut jadi tidak termotivasi untuk membangun dirinya sendiri, tetapi jadi ketergantungan akan reward. Ya, itu dari pandangan Pak Has. Mungkin yang lain? Cukup Pak. Cukup? Ya. Ya, tambahan tapi tambahannya. Terkadang kita itu memberikan penghargaan kepada yang berprestasi saja seperti itu. Kita jarang memperhatikan anak-anak, apa perasaan anak-anak yang mungkin selama ini terima kasih hadiah kurang. Kita pernah nggak berpikir kita ngasih hadiah nih ke ranking 1 sampai 3, bagaimana nih perasaan anak-anak yang tidak dapat ranking? Dan dia juga sama punya perasaan. Kadang seperti itu kita jarang memperhatikan gitu hal seperti itu. Jadi motivasi seperti itu anak itu jadi jangan sampai hanya sekedar hanya ingin dapat penghargaan saja, ingin dapat hadiah saja. Jadi motivasi mereka itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Jadi motivasi intrinsik mereka sendiri harus sadar sendiri gitu. Tanpa mereka diberi hadiah, tanpa mereka diberi penghargaan, itu harus muncul motivasi belajarnya. Itu sama saja. Terima kasih Ibu S sudah memberikan tanggapan tentang ini. Next selanjutnya.
Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar mampu murid berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi semaksimal mungkin kita harus mampu membuat lingkungan sekolah kita nyaman untuk anak. Anak itu harus merasa rindu ketika tidak sekolah. Jangan merasa takut untuk datang ke sekolah, takut belum mengerjakan tugas karena ada konsekuensi pasti dihukum, takut ke sekolah karena ada bullying, takut ke sekolah karena gurunya suka marah. Nah, jadi semaksimal mungkin kita sebagai pendidik, terutama di sekolah SD saya 4, harus menciptakan sekolah kita sekolah yang dirindukan oleh anak. Jadi anak itu jangan datang ke sekolah itu jangan merasa bahwa dia datang ke sekolah, tapi dia datang ke rumahnya. Jadikan sekolah ini rumah, karena rumah adalah bagian dari diri kita, dari diri anak tersebut. Kalau misalkan sudah tertanam di diri anak seperti itu, insya Allah anak akan merindukan datang ke sekolah. Yang tadinya suka ada alasan takut, sakit, kadang-kadang tidak sakit pun, kadang-kadang kuliah, hari Kamis macam-macam gitu. Takut nih gitu kan, suka ke depan atau gimana gitu. Jadi semaksimal mungkin dari segi suasana, dari segi pembelajarannya pun diupayakan buat nyaman sehingga anak tersebut merasa ingin betah di sekolah gitu. Jadi tapi alhamdulillah untuk di saya 4 gitu ya, anak-anak ketika habis belajar kita jam 1 sudah pulang, semua sudah dibubarkan. Tapi saya lihat gitu, sampai jam 3 anak masih suka ada di sekolah. Ada yang main bola, ada yang main kelas gitu. Karena rasa cintanya sudah besar. Berarti dari segi ini kita sebagai pendidik di sekolah ini sudah sukses membuat rasa tersebut berada di diri anak. Kemudian yang selanjutnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, tetapi poin yang tadi juga tidak luput. Kita sebagai guru harus menerapkan disiplin. Karena anak kalau tanpa bimbingan itu akan tidak terarah dari segi banyak halnya. Jadi dari segi berbicara, dari segi sikap, meskipun kita sudah membuat mereka nyaman di sekolah kita, membuat merasa sekolah itu adalah bagian dari dirinya, rumahnya, tapi kita juga tidak luput harus tetap membimbing dari segi disiplin. Next, perubahan paradigma belajar, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Nah, kita praktek ya. Nah, sebelum praktek kita baca dulu bareng-bareng. Ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Ya. Silahkan kita praktekkan berpasangan ya, Bu Santi dengan Bu Sari, Pak Asyaf dengan Pak Han. Ya, siapa silakan memposisikan diri, siapa yang mau jadi si A atau si B silakan, atau bergiliran ya Bu ya. Nah, bergantian.
Intinya ini, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk diri Anda, untuk diri kita saat ini. Nggak usah panjang-panjang. Kemudian, si B akan mencoba dengan sekuat tenaga agar itu bisa dibuka dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, ataupun dengan cara yang lain. Apakah Anda akan memberikan dengan cara yang mana di sini? Jadi si A dan si B ini, si A harus mempertahankan si B bagaimana caranya sampai si A itu bisa membuka tangannya dan memberikan kepada si B serta nah ini ada teori nanti. Jadi pada dasarnya si A menulis sesuatu yang sangat berharga, kemudian kepalkan, kemudian pertahankan kepalan tersebut agar tidak terbuka. Si B berusaha merayu ataupun dengan cara apapun agar bisa diberikan yang ada di kepala tangannya tersebut. Mas apa ya? Mas nonton. Bambang dengan Perian, ya. Boleh, apa saja ya, intinya yang Pas anggap sangat berharga gitu. Misalkan, misalkan di sini kan sekarang tidak tahu pacar Pahas itu siapa ya Bu? Pasangan Pahas tidak tahu. Jadi tuliskan pacar Pahas tersebut. Atau benda apa saja misalkan ditulis yang di situ. Nah, yang jadi A siapa? Pahas atau Pahas ya? Saling membujuk ini, saling mempertahankan. Jangan dulu dibuka, tapi Pak Asep sebagai si A gitu, membuka kepala tangannya harus dengan alasan gitu. Jadi kenapa Pak Asep bisa sampai memberikan? Alasannya karena saya sudah dibujuk dengan kalimat yang memang bisa membuka hati saya sehingga saya harus membuka kepala tangan saya ini. Begitupun dengan yang lainnya sama gitu. Jadi ketika nanti semua bisa dibuka, misalnya kenapa bisa dibuka? Alasannya apa? Saya dengan karena sudah dihardik oleh Bu Sani misalnya, seperti itu ya Bu Kais ya. Ya, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, yang menjadi A siapa? Bu Santi. Berarti yang jadi B Bu Santi. Silakan Bu Santi dengan kalimat apa atau dengan cara seperti apa Bu Santi agar kepala yang ada di A Bu Santi bisa terbuka. Ayo Bu Santi dibuka coba ini. Apa yang Bu Santi tulis? Ini barang apa? Ini memilikinya Bu Santi. Ayo bantu. Ini barang yang aku suka. Gak boleh. Buat aku aja tuh Bu Santi gitu ya. Aku punya satu. Ayo aku ingat. Aku marah nih. Jangan marah-marah, gak baik kata Allah juga. Ayo buka. Ya udah deh dibuka nih, boleh. Udah dikasihin ini barangnya. Ternyata apa? Ini pensilnya yang paling dia suka katanya. Pensil Barbie. Kenapa dikasih? Dan kamu mau punya pensil, jadi aku pinjemin aja, tapi kembaliin ya. Jadi bukan dimiliki oleh saya ini. Saya mau memiliki aja. Tempatnya nggak boleh. Bu Santi dan Bu Santi sudah. Akhirnya si A
sesuatu yang ada di tangannya akhirnya oleh si A diberikan ke si B karena si A sudah dibujuk dengan alasan yang telah dituangkan oleh si B. Selanjutnya ini di sini Pak Asep tadi ini sudah dikasihkan belum? Belum. Kenapa belum dikasihkan? Membujuknya kurang ini. Oh, membujuknya kurang keras. Apakah beliau menghardik? Tidak. Tidak. Apakah beliau merayu? Iya. Iya. Terayu tidak Pak Asep? Tidak. Merasa bergairah Pak Asep? Tidak. Tidak. Ternyata tidak terayu dan tidak bergairah. Jadi sampai saat ini belum dibuka dan belum dikasihkan. Masih dipertahankan. Iya, masih dipertahankan. Masih. Sampai kapan? Sampai dia memberikan offer yang good. Sampai dia memberikan offer good, ya offer yang good. Dan sampai ini si B pun belum bisa. Nah, sekarang buat Pak Asep. Itu salah satu. Nah, sekarang ini yang jadi A siapa? Pak Agus, B-nya Bu Nina. Pak Agus sudah dibuka belum? Belum dikasih. Belum dikasih. Ibu Nina sudah mencoba. Tetap saya tidak kasih karena rayuan bujukannya tidak bareng hati saya. Jadi karena Pak Agus belum membuka kepala tangannya dan sudah dicoba sama Bu Nina sudah. Sudah dicoba kan? Sudah dicoba. Pak Agus belum membuka. Alasannya apa? Karena perkataan dan rayuan serta bujukannya tidak terpenuhi hati saya untuk memberikan kepada mereka. Jadi saya tetap mempertahankan kepalaan tangan saya dengan catatan barang berharga yang saya miliki. Pak Agus dan Bu Nina. Nah, sudah ya. Nah, Bu Sani sudah terbuka, Pak Asep belum, Pak Agus belum. Saya ingin tahu nih, Pak Asep apa yang Pak Asep tulis? Apa? Oleh saya cuma dengan satu kata, Pak Asep apa yang Pak Asep tulis? Apa? Pak Agus? Apa sama? Nah, gantian ya. Nah, jadi saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Kira-kira kesimpulan Bapak dan Ibu guru yang ada di sini dari kegiatan barusan apa? Jadi mempertahankan yang saya punya karena di situ terdapat data pribadi yang merupakan my secret identity ya, khusus untuk data pribadi. Jadi saya tidak memberikan kepada Bu Nina, bisa pertahankan ya Bu Nina, maaf ya Bu Nina, saya nggak suka saya untuk memberikan apa itu. Terima kasih Bapak. Ya, Pak Asep sendiri kesimpulannya apa? Atau Pak Hasno yang memberikan kesimpulan atau Pak Asep? Kesimpulannya bila dikaitkan dengan pembelajaran, pada intinya seorang guru mesti mau dan mampu memberikan bujukan, rayuan, bahkan mungkin ya kalau terpaksa menghardik sampai melotot-lotot untuk membuat si siswa itu mau belajar dengan baik sesuai keinginan si guru tersebut. Kalau disambungkan ke sana gitu. Kalau disambungkan dengan yang tadi ya bagus itu, pada intinya tetap seseorang itu punya hal-hal itu kan penawaran ya, kita memegang itu, terus ada penawaran dari luar dari siapapun gitu, apakah dia bisa membujuk atau tidak gitu ya. Kalaupun memang sampai akhirnya berhasil terbujuk ya otomatis pasti tangan saya akan terbuka dan mereka kepada yang membujuk. Terima kasih gitu aja. Nah, kemudian untuk Bu Santi dan Bu Sani, pandangannya terkait permainan barusan apabila dikaitkan dengan presentasi yang kita sedang laksanakan, apa kira-kira? Mungkin kalau kesimpulan kan tadi saya ini terbujuk ya
Bu Saminya terbujuk jadi memberikan tidak kasar. karena bujukannya bagaimana Bu Sami? Mungkin dengan barang saya diberikan kepada teman saya karena memintanya dengan bahasa yang baik, dengan membujuknya dengan rayuan yang baik, sehingga diberikanlah barang tersebut karena mungkin barang tersebut bukan barang hal yang begitu pribadi karena hanya sekedar pensil yang disukai, dan itu juga teman saya juga membutuhkan pensil tersebut tetapi pensilnya akhirnya dikembalikan lagi. Nah, itulah saya pinjamkan dan diberikan kepada teman saya karena sangat membutuhkan. Jadi kesimpulannya teman saya membujuknya dengan bahasa yang membuat hati saya terenyuh dan merayunya dengan baik. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Sani kepada ibu semuanya telah melaksanakan permainan barusan dengan sangat gembira. Nah, jadi tadi menurut pandangan Bu Sani dengan persepsinya seperti itu, kemudian Pak Asep dan berpasangan dengan Pak Has juga hampir belum terbuka juga dengan keyakinan Pak Asep, kemudian keyakinan tersendiri. Begitu pun dengan Pak Agus dengan alasannya yang sangat kuat sehingga ketika waktu habis pun tetap dengan keyakinannya belum terbuka hatinya untuk membuka kepala. Semuanya komentar dari Bapak dan Ibu guru barisan semuanya sangat bagus ya. Saya ucapkan terima kasih. Adapun di sini dari permainan barusan di situ ada kontrol ya, ada kontrol kita sebagai manusia, sebagai guru. Nah di sini ada kata membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap gitu dengan cara apapun itu. Tetapi si A yang tadi di situ ada kontrol gitu. Kontrolnya si A itu yang mempunyai kontrol. Mau dengan bujukan, ancaman, hadik, merayu atau disuap sekalipun itu posisi kontrol itu tetap ada di si A. Ketika si A sudah mulai tergoyahkan dengan cara misalkan yang satu, yang kedua mengancam atau menghadik, nah di situ keyakinan seseorang, keyakinannya sudah berubah. Di sini sangat diperlukan sekali gitu. Posisi kontrol itu harus kuat. Kita sebagai manusia, sebagai pemimpin, baik itu pemimpin di kelas, di rumah ataupun di luar gitu, sebagai humanity harus mempunyai kekuatan kontrol yang sangat kuat ya. Jangan tergoyahkan pada dasar. Nah, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Nah, yang tadi dikerjakan situ ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tambahan mungkin di sini ya. Jadi ilusi perubahan paradigma kontrol di sini yang tadi dikaitkan dengan permainan yang tadi itu sebetulnya ilusi ilusinya bohong gitu ya, bahwa guru itu sebetulnya tidak bisa mengontrol murid secara sepenuhnya. Buktinya tadi kan kita bujuk, kita rayu, kita apapun tetap kendali itu ada di tangan murid.
Terima kasih Bu KS yang sudah menambahkan dari ilusi-ilusi ini. Intinya bohong gitu kan, seperti yang kita paham. Tidak semuanya benar ketika kita melaksanakan seperti yang di halaman tadi sebelumnya dibahas, ketika kita menghukum anak dengan cara disuruh membaca, menulis, dengan hal-hal seperti itu, tidak selamanya hal tersebut bisa baik untuk anak gitu kan, bisa diterima baik oleh anak. Nah, disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang-orang lain. Nah, jadi pada dasarnya ini tidak jauh dengan yang konsep yang tadi yang telah kita bahas tadi. Jadi pada dasarnya rasa disiplin itu harus tumbuh dari anak, bukan berdasarkan paksaan dari guru. Karena kalau misalkan berdasarkan paksaan dari guru itu setidaknya akan menimbulkan trauma ataupun stres bagi anak. Akan tetapi berbeda lagi kalau misalkan rasa disiplinnya itu tumbuh dari diri anak sendiri. Nah, itu akan menimbulkan rasa nyaman, rasa cinta gitu kan dari situ. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam pelajar Pancasila. Belajar Pancasila apa aja sih? Nah, Nilai-nilainya coba ada berapa? ada yang tahu nilai-nilai pelajar Pancasila? Nyanyinya kan ada nyanyinya. Belajar Pancasila. Yang apa itu pendidikan? Coba yang hafal nyanyinya, tuh Bu Santi. Sama Santri bisa Coba. dijadikan ini bisa dipraktekkan di kelas ya. Jadi anak-anak itu mengenal karakteristik profil belajar Pancasila. Boleh dipasang profil itu. Pak Agus juga bisa banget, Pak Agus. Ayo, Bagus ya Pak. sama-sama, sama-sama. Sama-sama Apa bagus. aja ya? Nanti diterapkan di kelas ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Apa buru-buru Bisa diulangi lagi. Kita bareng-bareng. Ada gerakannya kalau di kelas mas, suka sama anak-anak di gerakan. Ini yang semuanya kalau bisa dinyanyikan di kelas. Kita nyanyi bareng-bareng. Ayo. Bisa di. Sama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Santi ya. Terima kasih buat Bu Santi. Bisa kita terangkan ya di kelas kita. Nah, ini sebagai dasar kebutuhan manusia. Satu, bertahan hidup, cinta kasih, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ya, ini salah satu kebutuhan dasar manusia ya. Di antaranya tidak jauh juga seperti yang tadi kita bahas. Nah, kalau misalkan tidak timbul dari diri anaknya, apakah poin-poin ini akan berada di diri anak? Misalkan karena kita menghukum anak tidak mengerjakan tugas, kita hukum dengan memberikan misalkan anak suruh membaca, suruh menulis sampai beberapa halaman gitu. Apakah cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan ini semua akan ada di diri anak? Ada tidak? Tidak ada ya. Jadi sebisa mungkin tumbuhkan rasa ini di diri anak. Pada dasarnya ini setiap orang
Ya, terima kasih atas pandangannya Ibu KS. Seperti yang disampaikan oleh Ibu KS juga, kebutuhan dasar manusia itu kita sebagai guru dan sebagai anak pun sama. Seperti yang dikatakan oleh Ibu KS tadi. Untuk bertahan hidup kita sebagai guru dari tanggal 1 bagaimana caranya harus sampai ke tanggal 30 gitu ya. Kemudian murid pun sama gitu. Ada kebutuhan yang tersendiri dengan versinya yang berbeda dengan kita. Jadi pada dasarnya kebutuhan bertahan hidup itu untuk semua ini berlaku ya. Kemudian cinta kasih. Nah, seseorang akan merasa kesepian apabila tidak ada cinta kasih, belajar pun tidak akan bisa maksimal. Guru pun sama. Kita sebagai pendidik, kalau kita tidak punya cinta kasih, hidup itu akan terasa hampa. Terus sebagus akan terasa hampa dan sepi. Ada hadisnya gitu ya. Makanya di situ diwajibkan manusia diwajibkan berpasang-pasangan. Ya, pasang-pasangan. Ya. Kita doakan untuk bahas semoga bisa secepatnya. Kemudian kesenangan. Kesenangan di sini sebagai salah satu bentuk effort gitu untuk diri kita. Jadi kita ada keinginan, ada kemauan gitu kan. Tidak semua orang disibukkan dengan hal-hal rutinitas tertentu saja yang tiap hari itu gitu. Tapi ada kalanya tiap manusia itu baik dari anak ataupun kita sebagai pendidik ada keinginan untuk hal ini, poin ini, kesenangan. Itu yang disebut effort untuk diri kita. Kasarnya menuju pembobohannya me time gitu. Ayat kalangan model pasang guru yang belum mempunyai pasangan di sini bahas gitu dari Senin sampai Sabtu kerja terus, pasti di malam minggu mempunyai hal ini. Wah, saya membutuhkan untuk menyenangkan diri saya. Effort untuk diri saya itu apa? Wah, saya ingin mancing. Nah, seperti itu. Ya, sepeda. Kemudian yang ini selanjutnya penguasaan. Betul, dari tiap diri itu ada keinginan sudah tumbuh untuk menguasai hal-hal tertentu. Misalkan di sini, untuk hal membuat makanan ini misalkan, di diri Bu Sani sudah mahir, dan ketika di sini mau masak itu, Bu Sani sudah merasa saya lebih menguasai ini. Ada keinginan untuk itu, muncullah ke depan. Kayak itu pun, nah, hal tersebut bisa diilustrasikan untuk hal-hal kemampuan yang lain pun sama seperti itu. Jadi pada dasarnya untuk poin penguasaan di tiap diri manusia itu sudah tumbuh dari dulu, sudah ada. Dan yang terakhir adalah kebebasan, freedom, ya, freedom. Nah, tiap-tiap manusia membutuhkan kebebasan, karena pada dasarnya semua ini sudah ada. Kalau tidak bebas itu tidak merdeka, betul tidak? Nah, kita mempunyai cinta, kita menguasai penguasaan, kita bisa bersenang-senang, bisa pula bertahan hidup. Tetapi kita terpenjara, tidak mempunyai kebebasan. Intinya tidak bisa. Jadi semuanya ini saling berkaitan. Itu dalam konsep kebutuhan dasar manusia. Nah, tidak luput juga dengan anak. Ketika di kelas, kita bandingkan ke kelas. Di kelas harus ada cinta kasih dari guru ke anak. Kemudian ada nilai kesenangannya juga dari anak, dari guru terhadap anak ketika sedang pembelajaran. Jadi anak merasa senang nih berhadapan dengan kita. Kita sangat dirindukan ketika kita tidak hadir. Kemudian penguasaannya pun harus kita timbulkan dari tiap anak itu. Kita gali tiap anak. Jadi anak itu bukan kertas kosong. Anak itu adalah anugerah ilahi dengan bakat-bakatnya yang belum muncul, dan di situ tugas kita untuk menggali, mengarahkan anak agar bisa terbentuk menjadi sebuah sesuatu yang berkarakter baik pada dasarnya. Kemudian dari poin itu pun sama. Ketika tadi dikaitkan di kehidupan global, kemudian kita kembalikan sekarang ke kelas, intinya sama. Di kelas pun anak harus mempunyai kebebasan untuk belajar, kebebasan untuk berpendapat. Jangan yang kita tanya itu yang untuk berpendapat si anu saja, yang biasanya kita ada yang pintar misalkan itu yang biasanya berbicara. Nah di sini untuk anak yang lain pun mungkin tidak berani mengungkapkan itu karena merasa tidak bebas, merasa takut, merasa terkekang. Nah di sini tugas kita sebagai pendidik membuka agar nilai-nilai kebebasan di dalam kelas pun bisa tereksplor untuk semua.
Itu mungkin ya, ada yang tanyakan untuk poin yang ini? Cukup. Tambahan mungkin kita sebagai guru harus bisa memenuhi kebutuhan dasar yang 5 itu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada dasarnya, setiap orang tidak akan memandang sesuatu hal itu sama. Ya, sebagai ilustrasi, misalkan ilustrasi, saya ingin menanyakan ke Pak Agus. Pak Agus ini bentuknya Itu persegi panjang. Kalau dari Bu Santi ini ya. Oke. Nah, kalau dari Pak Asep persegi panjang. Nah, di sini ada satu perbedaan dalam satu sudut pandang yang sama, tetapi sudut pandang yang berbeda, tetapi satu benda yang sama, gitu, tapi menimbulkan beberapa pandangan yang berbeda. Nah, di sini kita sebagai manusia harus bisa menghargai setiap pandangan yang berbeda, karena tidak semua pandangan sama itu sama, akan tetapi mempunyai arti yang berbeda dengan tujuan yang sama pada dasarnya. Semua perilaku mempunyai tujuan. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman, kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini teori motivasi, ya. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini teori motivasi. Setuju tidak untuk yang pertama? Teori-teori yang mendasari seseorang melakukan sesuatu. Ada yang karena dia melakukan itu karena takut akan ada hukuman atau apa, siun mendingan kerjakan habis dihukum itu. Ya, kalau yang kedua mendapatkan kerjakan tugas lah, itu mah supaya dapat hadiah gitu. Tapi motivasi yang terbaik itu adalah itu yang terakhir, dia menghargai dirinya sendiri, apapun itu, badai ayah hadiah, badai ayah minta, yang penting anak itu melaksanakan, timbul kesadaran. Jadi yang bagus itu yang 3. Pandangan dari betul sekali ya. Jadi sepakati semua ya, setuju ya. Jadi ketika poin ini yang paling ini adalah poin yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi tidak ada paksaan. Ketika kita melakukan sesuatu, jadi jangan berdasar karena takut hukuman atau karena ingin mendapatkan imbalan gitu. Jadi jauhi hal-hal atau sifat seperti itu. Tumbuhkan di diri anak, jangan sampai anak itu mengerjakan tugas itu karena takut dihukum. Anak ingin mengerjakan tugas karena akan mendapatkan permen atau mendapatkan makanan, karena imbalan. Jadi diupayakan untuk melakukan hal-hal tersebut. Tumbuhkan dari diri anak sendiri, jangan karena poin hukuman atau karena imbalan, tapi tumbuhkan dari diri anak sendiri sehingga timbul motivasi yang baik buat kita. Nah, sekarang
Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut pandangan Gosen tahun 2004 buku. 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pada dasarnya dari 9 komponen ini kita harus memunculkan anak yang tadinya anak salah, jangan merasa sampai anak tersebut merasa terhukum, gitu, merasa teraniaya, gitu. Tapi di situ kita dengan restitusi ini mencari solusi, memperbaiki, mengembalikan anak ke kelompoknya sendiri agar anak menjadi lebih baik. Jadi pada dasarnya hukuman itu bukan sebuah solusi. Nah, ini restitusi kontrol guru, penghukum bisa di guru kesok hukum, sahari jadi kesok hukum. Kemudian membuat merasa bersalah, anaknya akan seperti ini. Membuat merasa bersalah kira-kira seperti apa contohnya? Selalu menyalahkan. Tadi kadang seperti itu. Ya, penekanan pada ya. Membuat merasa bersalah. Kadang kan kita suka seperti ini yang ke anak. Kamu masa sih yang gini-gini juga nggak bisa? Nah, itu kan. Sepele tapi menyakitkan. Padahal itu bagi anak tetap gitu seperti itu. Lebih ke bullying berarti ya bukan ya? Iya. Menyalahkan Membuat anak gitu. jadi ini membuat shock terapi anak, jadi akhirnya jadi anaknya lebih ke situ. Jadi si orang yang dikatakannya pun akan merasa bersalah. Dan Sebagai teman. sebagai teman, yang guru memposisikan dengan anak itu seperti teman gitu, jadi tidak canggung juga. kemudian pemantau, sebagai pemantau. Memantau seperti apa kira-kira? Kira-kira yang memantau itu hanya sebatas memantau tanpa ada tindakan, tanpa ada action gitu. Jadi hanya melihat saja, tanpa ada tindakan yang harus dilakukan terhadap si anak. Itu dari segi pemantau. Kemudian dari segi manajer. Yang bagus itu sebagai Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 ya. Dari 5 ini kira-kira menurut pandangan Bapak dan Ibu guru yang ada di sini, yang bagus itu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? sebagai teman. Sebagai teman. Pak Asep, Gambar 3 dan 5. gambar 3 dan 5. Wah, Pak Asep itu sangat serakah ya. Pesati poin 3. Kalau menurut UKS? sebagai manajer. Iya. Kalau UKS ini sebagai manajer, alasannya mungkin bukan? Ke manajer di sini kan ini ya, setiap anak itu posisinya kalau kita mengatur ya di sini, jadi ya harus diarahkan. Manajer itu mencakup pemantau juga, ya seperti itu. Jadi apapun anak dengan segala potensinya, tetap kita di sini yang mengarahkan, membimbing, melatih seperti itu. Nah ini jadi kalau menurut saya sebagai manajer seperti itu. Iya. Nanti ada itu yang jelaskan. Ya, kalau menurut UKS sebagai manajer ya. Terima kasih Bu KS. Karena kan kalau sebagai teman anak kesuk jadi nyalutan kayak Batasan-batasan. ya batasan-batasan siapa dulu ya. Mungkin kalau sebagai hukum itu tidak mungkin ya Bu ya. Kemudian membuat merasa bersalah pun janganlah.
kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, manajer. Kalau menurut pandangan saya sama seperti yang dibicarakan oleh Bu Presiden sebagai manajer, karena kalau sebagai manajer ini meliputi bisa ke sini, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai teman, gitu. Bisa sebagai penghukum juga, tapi tidak ya Bu ya, Ibu. Alhamdulillah sangat baik Ibu di sini. Ini next keyakinan kelas. Nah di sini ada keyakinan kelas ya Bu, Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, jadi apakah Bapak Ibu di sini semua suka membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas teh kalau bahasa itu mah Peraturan kelas beserta kesepakatan. Di awal pembelajaran awal semester Secara global ya sudah dibuat di kelas 5. Kelas D-nya pun ya alhamdulillah ya. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin nanti setiap mau mulai pembelajaran baru itu dengan anak-anak itu membuat satu kesepakatan gitu ya, kesepakatan kelas. Kalau di rumah tata tertib gitu seperti itu. Nah kalau istilah sekarang itu diganti dengan keyakinan kelas ya, atau kesepakatan kelas. Apa sih yang disepakati? Jadi di sini bukan sekedar anak itu hanya menjalankan peraturan-peraturan saja, tapi harus bisa timbul nilai-nilai yang bisa terserap pada dalam diri anak. Contoh misalnya dalam satu keyakinan kelas itu ada keyakinan jangan menyontek atau bekerja masing-masing atau mengerjakan ulangan mandiri. Nah itu apa nilainya? Mungkin di sana ada nilai kejujuran, ya, nilai mandiri, tanggung jawab. Nah, jadi dari kesepakatan kelas yang dibuat itu bagaimana harus memunculkan nilai-nilai yang bisa diterapkan pada anak. Jadi anak naon sih urang teh jangan kepengen nyontek teh supaya apa gitu. Jadi harus nilai kejujurannya itu yang dimunculkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu membuat satu peraturan itu hanya sekedar jangan tanpa ada satu nilai-nilai kita menjelaskan makna-makna yang terkandung dari peraturan kelas yang sudah kita buat. Itu saja. Terima kasih. Jadi pada dasarnya ini kita berkaitan juga dengan halaman yang tadi sudah kita lewati. Keyakinan kelas ini diantaranya satu dibuat bersama oleh guru dengan murid. Kemudian, kenapa harus dibuat bersama? Agar peraturan dan keyakinan kelas yang kita terapkan di kelas itu tidak membuat anak merasa terpaksa untuk menjalankannya. Karena peraturan tersebut telah disepakati oleh semua dengan anak. Jadi timbulnya misalkan, ayo kita bikin keyakinan kelas sebelum kita belajar. Misalkan dari anak tidak boleh berbicara ketika orang lain sedang berbicara atau memberikan pendapat. Itu dari anak kan. Anak akan merasa terpaksa tidak ketika tidak melaksanakan hal tersebut. Tidak, karena hal keyakinan itu timbul dari anak. Kemudian tidak bolak-balik ke WC, baru kan sering ke WC ya. Nah, tidak bolak-balik ke WC, di WC tidak lama misalnya. Bikinlah kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut sehingga tidak merasa terpaksa dari anak dan yang ujung-ujungnya akan termotivasi dari diri anak sendiri untuk menjalankan keyakinan kelasnya. Itu seperti itu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kalau misalkan saya sebagai guru misalkan, sebagai murid, ketika masuk ke kelas, begitu baca sebuah aturan banyak sekali, tidak boleh ini, tidak boleh itu, yang terakhir tidak boleh bernapas. Mungkin saya tidak akan ikut pembelajaran gitu ya. Nah, jadi kalau dibalik misalkan peraturan tersebut dibikin bersama-sama dengan anak,
saya rasa tidak akan memberatkan semua komponen dari guru ataupun anak tersebut, karena keyakinan kelas tersebut disepakati dan berdasar dari anak, sehingga anak bisa termotivasi, bisa menjalankannya dengan disiplin, gitu kan ya. Tumbuhkan keyakinan kelas ini di kelas masing-masing dengan cara yang baik, sehingga anak merasa bisa menjalankan ini dengan nyaman dan baik, tidak terpaksa. Mungkin itu saja untuk penyampaian materi hari ini, cukupkan sekian dari saya. Untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup saja. Terima kasih Ibu Kepala, Ibu KS atas waktu dan kesempatannya. Dikembalikan ke Ya, terima kasih kepada Bapak Vicky Ramdhani selaku CGP Angkatan 10 yang sudah memberikan dan sudah memaparkan materi diseminasi budaya positif bersekolah. Kembali lagi ke harapannya kita semua, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan mudah-mudahan bisa menjadikan satu informasi yang kedepannya bisa akan timbul dalam diri kita, bahwa kita ini semua adalah guru-guru yang hebat ternyata, yang artinya nanti kita bisa manfaatkan informasi tersebut, implementasikan di kelas kita masing-masing. Mungkin untuk acara paparan materi sudah selesai, kita menginjak acara yang itu mungkin tadi pemaparan materi sudah sudah diskusinya jawab juga ya, jadi sudah terlaksana. Mungkin untuk kegiatan yang keempat juga sekarang kita akhiri mungkin dengan doa tutup yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Bapak Vicky sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan kedepannya terus diberikan kelancaran, kekuatan dan kesabaran, banyak lancar terus sampai kegiatan KJP ini selesai. Mungkin untuk doa penutup kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Kita berkati Al-Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan juga untuk guru-guru SDN Serpat bisa mengikuti juga kegiatan CJP angkatan selanjutnya, dan juga setelah ini kan Bu Santi juga melaksanakan kegiatan CJP. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesabaran, dan pokoknya kesehatan yang paling utama. Dan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih